My name is Kurus. Welcome. Sebenarnya apa arti dari boneka plus api sama dengan kunci? Pertanyaan barusan adalah pertanyaan yang bermula daripada saat aku menonton video Hello Neighbor The Zoomers episode 30. Di video itu, The Zoomers pergi ke ruangan rahasia di rumah Alpha 1 yang tersembunyi di balik dinding. Ruangan itu cukup aneh karena banyak sekali gambar yang imut sampai dengan gambar yang mengerikan. Di bawah lantai, ada satu gambar yang cukup membingungkan. Boneka plus api sama dengan kunci. Banyak para player Hello Neighbor yang mencoba untuk meletakkan boneka itu ke dalam perapian dan berharap ada kunci turun dari langit. Tapi hasilnya nihil. Menurutku sendiri, gambar itu adalah sebuah simbol, bukan sebuah acuan bagi kita sebagai player untuk benar-benar membakar boneka tersebut. Simbol dari gambar ini berhubungan dengan salah satu referensi yang mungkin diambil oleh Hello Neighbor, yaitu film Silent Hill tahun 2006. Film Silent Hill sendiri bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak angkat perempuan namanya Sharon. Sharon ini adalah anak umur 9 tahun yang periang, juga punya bakat menggambar, tapi dia dikendalikan oleh kembarannya yang bernama Alessa untuk membuat berbagai macam gambar yang aneh, serta selalu mengatakan ingin pergi ke Silent Hill. Akhirnya ibu angkatnya yang bernama Rose membawa Sharon pergi ke Silent Hill untuk mencari orang tuanya yang asli. Apa hubungannya Hello Neighbor dan Silent Hill? Kenapa harus Silent Hill? Sebenarnya memang agak gak nyambung sih, tapi untuk menjawab arti dari gambar boneka dibakar itu, maka cerita dari Silent Hill dapat sedikit membantu. Sebenarnya menurutku, ada 3 kemungkinan arti dari gambar itu. Kemungkinan pertama, The Zoomers berpendapat kalau gambar boneka itu melambangkan anak si Om. Aku setuju dengan pendapatnya, dan di kemungkinan yang pertama ini, aku ingin menambahkan pendapatku tentang arti dari gambar api serta kuncinya. Aku merasa kalau arti dari gambar boneka plus api sama dengan kunci, itu adalah si Om membakar anaknya sendiri sebagai kunci untuk memurnikan anaknya yang berdosa. Lah, kok bisa gitu? Dasar dari kemungkinan pertama ini adalah anak dari si Om dan Sharon yang memiliki kesamaan. Mereka berdua sama-sama suka menggambar dan hasil gambarnya bagus-bagus. Namun kalau di film Silent Hill, Sharon ini dikendalikan oleh seseorang yang berasal dari beda dunia. Maka itu dia mulai membuat gambar yang sangat mengerikan, dan gambar-gambar mengerikan itu berhubungan dengan masa depan yang juga sama mengerikannya. Sedikit cerita. Kalau di film Silent Hill, ada seorang anak perempuan berumur 9 tahun yang bernama Alessa. Alessa ini ceritanya selalu dibully di sekolahnya gara-gara dia dianggap sebagai penyihir. Gurunya yang bernama Christabella bukannya membelanya, namun dia juga ikut memojokkannya. Malahan dia adalah orang yang paling benci dengan si Alessa ini. Ibu Alessa yang merupakan saudari dari Christabella tidak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya dibully. Suatu malam, Ibu Alessa membawa anaknya ke sebuah hotel, dan di depan hotelnya itu telah berkumpul banyak orang yang memakai pakaian hitam seperti para orang-orang di perkumpulan sekte sesat. Alessa dibawa ke sebuah ruangan tersembunyi di balik lukisan. Di ruangan itu, si Christabella yang merupakan pemimpin dari sekte itu memerintahkan orang untuk membakar si Alessa. Alasan si Christabella dan pengikutnya ingin membakar Alessa adalah karena Alessa itu dikira penyihir. Maka itu mereka menganggap kalau Alessa itu harus dibakar sebagai kunci untuk bisa menghilangkan atau memurnikan dosanya. Ya, bisa dibilang Christabella dan pengikutnya itu sangat fanatik dengan ajaran agama. Selama proses pembakaran, si Alessa berteriak sangat kencang. Dan sungguh malang nasib semua orang yang berada di dalam ruangan itu, karena mereka semua ikut terbakar dan langsung meninggal saat itu juga. Beda dengan Alessa yang masih beruntung. Dia tetap hidup walaupun tubuhnya sudah hangus. Ibunya dan polisi segera membawanya ke rumah sakit. Semakin hari, kebencian Alessa semakin bertambah. Dan datang seorang perempuan bermuka seram yang membantu Alessa menciptakan sebuah dunia mimpi buruk bagi orang-orang yang telah membakarnya. Selanjutnya, Alessa mengambil sedikit dari sisa jiwanya yang masih tidak berdosa dan menanamkan jiwanya yang tidak berdosa itu ke seorang bayi perempuan bernama Sharon. Habis itu dia menitipkan Sharon di sebuah panti asuhan. Dari cerita asal-usul Alessa dan Sharon barusan, maka aku berpendapat kalau anak si Om di Hello Neighbor itu sepertinya bukan anak kandung, tapi melainkan seorang anak angkat yang terkutuk. Oh iya, di Hello Neighbor, kita sering mendengar suara-suara aneh di luar rumah dan di dalam rumah si Om, yang bahkan kita sendiri itu bingung dengan sebenarnya suara apa itu dan dari mana suara itu berasal. Sepertinya di dunia Hello Neighbor, itu ada 2 dunia.
Yang satu adalah dunia nyata dan yang satu lagi adalah bisa dibilang dunia mimpi atau dunia lain. Sama seperti dunia di Silent Hill. Dunia yang satu merupakan dunia tempat para orang-orang tersesat, sedangkan yang satu lagi adalah dunia nyata atau dunia real. Dunia real dan dunia mimpi di Silent Hill itu saling terhubung satu sama lain, walau beda dimensi. Aku merasa kalau anak si Om dalam Hello Neighbor itu bisa menggambar banyak gambar yang mengerikan karena dia dikendalikan oleh seseorang dari dunia lain itu untuk suatu keperluan tertentu. Dan kemungkinan besar gambar-gambar mengerikan yang anak si Om itu buat sebenarnya menggambarkan masa depan. Si Om mungkin merasa anaknya ini tingkahnya semakin hari semakin aneh. Juga karena si Om ini mungkin merupakan seorang yang sangat fanatik dengan agama. Maka ketika dia mengira anak itu terkutuk dan mungkin bisa membawa malapetaka yang besar bagi dirinya dan orang lain, dia langsung ingin memurnikan dosa anaknya dengan cara membakarnya di basement agar anaknya bisa bebas dari kutukan dan dosa. Kok bisa ngomong bakar di basement? Terbukti dari beberapa barang dalam basement ada yang terbakar dan kobaran apinya terus berkobar. Sama seperti cerita di Silent Hill yang mengatakan bahwa 30 tahun yang lalu, kota Silent Hill musnah akibat suatu kebakaran. Dan kobaran apinya masih terus berkobar di bawah tanah kota tersebut sampai sekarang. Kemungkinan kedua, si Om membakar anaknya sebagai kunci untuk si Om agar bisa hidup kaya raya secara instan. Kok bisa ngomong begitu? The Jummer sendiri pernah berpendapat kalau misteri angka 14.214 di kotak suratnya itu berhubungan dengan ayat Alkitab yang berkaitan dengan emas atau uang. The Jummer sendiri juga berpendapat kalau ada kemungkinan si Om ini memiliki sifat tamak atau rakus. Aku setuju dengan pendapatnya. Dan aku pernah membuka suatu forum yang membahas tentang Silent Hill dan menemukan satu komentar dari seseorang yang mengatakan begini. Silent Hill sebetulnya adalah tempat pemujaan. Para fanatik atau para pemuja adalah mereka yang mempraktekkan okultisme. Tradisi mengorbankan atau tumbal adalah keharusan dalam setiap pemujaan. Tumbal yang terbaik adalah seorang manusia yang masih suci atau bayi dengan cara dibakar. Di Indonesia banyak orang-orang menjadi kaya dengan praktek tumbal ini. Kalau dikaitkan dengan Hello Neighbor, sepertinya si Om ini adalah orang yang tamak luar biasa. Dia pengen kaya tapi secara instan. Maka itu dia membuat perjanjian dengan setan dan si setan memberi syarat khusus kepada si Om dengan harus mengorbankan anaknya untuk dibakar. Sepertinya tanpa ragu, si Om memulai proses ritual pembakaran anaknya dan abrakadabra, si Om langsung dapat membangun rumah besar yang diimpikannya. Dan sepertinya untuk bisa mempertahankan kekayaannya, maka dia harus terus memberikan tumbal kepada iblis dengan cara si Om menculik banyak anak tak berdosa untuk dibakar. Tambahan, di kemungkinan kedua ini juga sebenarnya menjawab kenapa di basement rumah Halpa 2 itu banyak lilin bertebaran. Karena semua lilin dalam basement itu melambangkan sebagai tempat pemujaan sekaligus tempat untuk melaksanakan tradisi ritual pembakaran. Kemungkinan ketiga, si Om membakar anaknya sebagai kunci untuk mengakhiri apokalips atau kiamat. Sedikit kelanjutan cerita dari Silent Hill. Rose akhirnya tiba di Silent Hill yang dimana kotanya ini dipenuhi oleh kabut, tapi dia kehilangan Sharon. Dia menjelajahi satu kota sampai akhirnya dia tiba di satu gereja yang merupakan tempat paling aman di Silent Hill. Dalam gereja itu, ada banyak orang termasuk si Christabella yang merupakan pimpinan para orang-orang itu. Christabella menyesatkan para orang-orang itu dengan mengatakan kalau mereka mengorbankan seorang penyihir untuk dibakar, maka Tuhan akan datang dan menyelamatkan mereka semua dari tempat itu serta mengakhiri kiamat yang sedang mereka alami di Silent Hill, sehingga mereka bisa kembali ke dunia nyata untuk kembali memurnikan semua dosa-dosa yang ada. Berbicara soal Hello Neighbor, di episode ke-29 video Hello Neighbor si The Jummers, ada sebuah simbol seperti malaikat yang jatuh. Aku berpendapat kalau maksud dari simbol itu adalah sebuah simbol yang melambangkan kalau si Om ini yang tadinya mengikuti ajaran yang benar, tapi karena dia mengira anaknya terkutuk dan setiap hari si Om mengalami keadaan serasa kiamat yang tidak berhenti, maka si Om mulai mengikuti ajaran sesat dan melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan untuk mengakhiri penderitaannya. Caranya adalah dengan membakar anaknya. Omnya mungkin percaya dengan membakar anaknya yang dia kira terkutuk, maka Tuhan akan datang menyelamatkannya dari kiamat yang sedang melandanya. Sebelum dibakar, kutukan dari si anak itu mungkin menyebabkan penderitaan serta kehancuran kepada keluarga, dan mungkin mengakibatkan istri dari si Om atau ibu dari si anak itu mengalami suatu penyakit yang sangat parah sehingga akhirnya si ibu mati.
Kesamaan dari 3 kemungkinan arti itu adalah anaknya dibakar oleh omnya untuk suatu tujuan. Sebenarnya aku sendiri agak ragu dengan teori ini, tetapi pada dasarnya game ini sendiri aja belum rilis versi fullnya. Karena versi fullnya belum rilis, maka banyak para player Hello Neighbor yang membuat banyak sekali teori. By the way, entah kenapa aku tetap yakin kalau gambar Bonicle plus api sama dengan kunci dan gambar-gambar lainnya yang berada di dalam ruangan itu merupakan referensi dari film Silent Hill. Dan ingat, semua yang berada di dalam video ini hanya opiniku saja, jadi belum tentu benar. Terakhir, my name is Kurus, and bye.